Mata Sukiantai suram, dan saat cairan kental perlahan menutupinya, dia perlahan menutup matanya. Cepat atau lambat tahta ini harus direbut kembali. Jika Anda ingin menyerang Pantheon, Anda harus bertanya kepada saya apakah saya setuju. Sukiantai bergumam, dan kemudian kemarahan di wajahnya berangsur-angsur memudar, dan dia direndam dalam cairan kental lagi, direndam dalam kristal transparan, tidak bergerak. Pada saat ini, di cincin Raja Wansheng di dunia Jamur Sian, di aula atas, sosok cantik dengan kaki giok telanjang, Zheng Chai, menyelam secara transparan ke pergelangan kakinya. Dia sedikit mengangkat wajah cantiknya saat ini. Sinar cahaya biru melintas di matanya yang indah. Melihat kemana aliran cahaya itu pergi, senyuman muncul di wajah cantiknya. Dia mengangkat tangannya untuk menghancurkan aliran cahaya biru, seolah-olah dunia berada tidak jauh dari matanya. Ternyata menanyakan arah klon Jiu. Meski tidak mungkin diketahui tujuannya, yang pasti Ziding adalah orang jahat. Meskipun hubungannya tidak begitu baik, dia memiliki sosok yang baik dan sepertinya dia sangat kuat. Jika Anda memiliki kesempatan, Anda harus berlatih kultivasi ganda dengan dewanya. Mata indahnya memandang ke langit. Kaki teratai menciptakan riak di air sebening kaca. Ada juga ikan-ikan kecil berwarna-warni yang tumbuh di dalamnya, berenang bola-balik di samping kaki teratai yang seperti batu giok. Ada juga sedikit rona merah di wajahnya. Wajah cantik itu. Pemandangan ini indah. Setidaknya melihat wanita yang sedang bermain air saat ini memberikan perasaan lembut dan menyenangkan. Dalam sekejap, hal itu menimbulkan gelombang di antara dua orang terkuat di dunia. Namun, Xiaoyan yang berada di dalam gua tidak menyadari bahwa banyak hal yang terjadi pada saat itu. Dan yang paling menakutkan adalah Xiaoyan tidak menyadarinya sama sekali, meskipun dia sangat berhati-hati, dia tetap saja terekspos. Meskipun tabib Istana Sukian pada akhirnya gagal menemukan lokasi spesifik dari anti peradangan, dia masih mengetahui bahwa dia mengambil cincin tanpa tulang ini saat ini. Dan personel serta dokter telah dikirim ke dunia kuno yang abadi dan iblis. Saat ini, terdapat celah besar di dunia kuno keabadian dan iblis, untuk memasukinya tidaklah sulit selama Anda cukup kuat dan memiliki sarana untuk melintasi dunia. Namun semua ini masih belum diketahui oleh Xiaoyan, namun ia masih cukup berhati-hati. Setelah memeriksa bahan obat yang diberikan oleh Qi, Xiaoyan tidak memasukkannya ke dalam naji miliknya, melainkan ke dalam miliknya. Tiba di Suyu. Taixu pandai dalam teknologi Minghe. Dia mungkin memiliki keterampilan yang saya tidak tahu. Yang ini terlihat berbeda dari yang lain. Xiaoyan bergumam. Kemudian dia memasukkan nomor dan potongannya ke dalam buku dan terus memeriksa 3 pil yang diberikan oleh Qi. Tetapi ketika Xiaoyan selesai memeriksanya, dia sedikit mengernyit. Tidak ada satupun resep yang dia inginkan. Lagi pula, menafsirkan efek seperti itu bukanlah yang dibutuhkan. Ketiga pil itu terutama untuk perbaikan. Salah satu ramuannya disebut Changhai Sendan, efeknya yang luar biasa adalah dapat membuat keabadian kaisar menyentuh kekuatan aturan. Inilah kekuatan yang dapat dikendalikan oleh Dewa Abadi. Mungkinkah satu item ini dapat memberikan kekuatan keabadian dewa pada keabadian kaisar? Jika Anda benar-benar menelan pil ini seperti ini, Anda mungkin tidak dapat mengalahkan keabadian Tuhan yang sebenarnya, tetapi di bawah keabadian Tuhan, Anda tidak akan terkalahkan. Melihat pancaran mata Xiaoyan, godaan ini bahkan lebih besar dari pil detoksifikasi, hanya pil ini yang bisa menyelesaikan masalah. Tentu saja ramuan yang dimurnikan bukan miliknya sendiri, lagi pula Qi-lah yang menyediakan bahan obat dan resep ramuan. Jika Anda benar-benar menelannya secara pribadi setelah dimurnikan, itu akan merusak kredibilitas Anda.
Xiao Yan melihat perbedaan antara bahan obat ramuan ini dengan ramuan lainnya. Bahan obat ramuan ini hanya jumlahnya segini, dan tidak ada kelebihannya. Apalagi kesulitan memurnikan ramuan ini cukup tinggi. Obat mujarab kelas 2 dianggap berkualitas tinggi, dan masih sangat sulit untuk menyempurnakan ramuan dewa kelas atas dengan keterampilan alkimia Xiao Yan saat ini. Jika kekuatan jiwa dapat menerobos ke dewa, mungkin ada keyakinan dalam menyempurnakan ramuan ini. Jika disempurnakan secara paksa sekarang, kemungkinan keberhasilannya akan kurang dari 10%. Setelah memikirkannya sebentar, Xiao Yan dengan tegas melepaskan gagasan itu. Namun efek anti-inflamasi dari pil ini sangat dingin, namun bahan obat yang terlibat, selain berbagai tumbuhan, juga termasuk setetes sari darah abadi dewa yang tidak dapat ditanam di Taman Lingpu. Selain bahan obat lain, banyak juga bahan obat yang dibutuhkan untuk peluru darah binatang buas yang masih agak sulit ditemukan. Namun menurut Xiao Yan, dibandingkan dengan darah para dewa yang abadi dan darah binatang buas, sebenarnya bahan obat adalah yang paling sulit didapat, lagi pula banyak bahan obat yang membutuhkan waktu bertahun-tahun dan lebih sulit ditemukan. Saya tidak tahu apakah Taman Lingpu ini bisa mengatasi masalah vintage. Saat ini tidak cocok untuk memurnikan ramuan sekunder, jadi Xiao Yan akhirnya memilih untuk menyerah. Pil pemecah racun Tianling tidak dapat dimurnikan, dan bahan obatnya tidak cukup. Jika dimurnikan secara paksa, efek pemurnian pil detoksifikasi akan jauh dari cukup. Ada pandangan berpikir di mata Xiao Yan. Ada 2 resep pil lagi, tapi kedua resep pil ini bukanlah pil interpretasi. Sambil berpikir, Xiao Yan tiba-tiba memikirkan sesuatu. Dibandingkan memurnikannya sendiri, bukankah lebih cepat jika bisa ditukar? Xiao Yan tiba-tiba teringat bahwa dia sebenarnya bisa mendapatkan pil penawarnya dengan cara lain dan tidak perlu memperbaikinya sendiri. Hanya saja cara ini mengharuskan seseorang untuk bertanya apakah bisa berhasil. Ya, bisakah kamu mengizinkan aku berkomunikasi dengannya sendirian? Cukup jangan ragu lagi. Xiao Yan langsung menghubungi Suyu dan dapat menerima informasi anti-inflamasi dengan mengirimkan pikirannya. Apakah Anda membutuhkannya sekarang? Suara Yi terdengar langsung tanpa ragu-ragu, seolah dia masih berada di depan Xiao Yan. Tidak, saya harus menunggu dan bersiap-siap. Xiao Yan merespons dengan cepat dan sopan. Tidak masalah, beritahu aku jika kamu sudah siap. Xiao Yan sedikit terkejut dengan kemurahan hati ke Yi, tapi dia hanya berpikir itu berjalan terlalu lancar. Bukankah perlu untuk bertukar bantuan? Xiao Yan tersenyum pahit. Kali ini aku akan memberimu bantuan tapi aku tidak akan menerimanya. Dia sepertinya menyadari nada bicara Xiao Yan dan menjawab. Terima kasih banyak. Xiao Yan tidak sopan dan langsung tersenyum. Komisi sebuah kapal menghabiskan banyak uang bagi Long Yi. Lagi pula, berhutang budi pada seseorang bukanlah hal yang baik. Anda tidak pernah tahu jenis titipan apa yang akan dimiliki pihak lain. Kegagalan menyelesaikan titipan akan memiliki konsekuensi. Sangat sulit untuk menangani kredibilitas. Xiao Yan tidak menyangka bahwa dia akan begitu murah hati kali ini, dan pikiran jiwanya mundur dari buku. 2 lembar batu giok terbang keluar, yang merupakan 2 resep lainnya untuk Shanghai Sendan yang diberikan oleh Qi. Saya merasa orang ini tampaknya lebih ramah kepada saya dan memperlakukan saya secara berbeda. Saya bertanya-tanya apakah dia memperlakukan orang lain dengan cara yang sama. Xiao Yan bergumam. Xuan bahkan berhenti berpikir dan melihat kedua batu giok itu. Sekarang dia ingin memilih salah satu dari mereka untuk memurnikan jiwa secara sepihak dan menenggelamkannya ke dalamnya untuk memeriksa ramuan spesifik dari 2 kamar ini.